Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rahimana bi awsa'i rahmatih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ruhi qulubina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua taufik beserta hidayatnya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sama-sama kita insyaallah tergenang di dalam rahmat yang Allah turunkan. Amin ya rabbal. Alangkah indahnya jika rahmat tersebut turun sedangkan kita di dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqataluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saffan, berbaris rapih, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah bangunan yang kokoh. Alhamdulillah pagi hari ini kita di dalam keadaan yang sedang dirahmati oleh Allah insyaallah, tapi alangkah indahnya jika duduknya dalam keadaan saffan, ka'annahum bunyanun marsus. Duduknya rapih barisannya, seperti bangunan yang kokoh. Bangunan ma'asyiral ikhwan, istana semewah-mewahnya istana, selebar-lebarnya istana, sebangunan semahal-mahalnya istana, kalau batunya di sini ada, di sini nggak ada, cacat, kira-kira bangunan istananya bakal bagus apa enggak? Nggak bakal bagus. Begitu juga dengan majalis. Duduk kalau misalnya di sana kosong, di sini kosong, di sana penuh, di sini kosong, cik ustaz jakama teu saimbang. Kita kabeh muruluk we ka balong ka ditu. Apa jadi tengenah. Oleh hada biasain kalau misalnya datang ke majelis, datang paling awal, bukan nyari yang paling belakang. Banyak dari kita yang kadang-kadang kayak gitu tuh, datang paling awal supaya bisa dapat duduk yang paling belakang. Jadi yang datangnya paling terakhir duduk paling depan. Nanti balik. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh para sahabat kalau salat mereka rebutan saf awal hampir bunuh-bunuhan. Kata Rasulullah kalau misalnya mereka tahu apa yang ada pada saf awal, mereka akan perebutkan dengan walaupun bunuh-bunuhan. Dengan apa fadilah yang Allah turunkan di barisan pertama. Wahakada. Sebagaimana yang pernah diceritakan ketika ada sahabat lagi berkumpul bersama Rasulullah, kemudian satu datang duduknya di depan, ngelihat ada yang kosong duduk di depan. Kata Rasulullah, fa'awa ilallah. Yang datang tadi duduk pertama dapat bagian saf paling depan, hakikatnya dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, fa'awahu Allahu ilaih, maka Allah pun menginginkan dia. Hadalah bas. Yang kedua, ketika dia datang dia nyari yang paling belakang. Yang kedua datang nyari yang paling belakang. Yuakhir, dia duduknya di paling belakang. Kemudian hatta, kata Rasulullah, hatta yuakhiruhullah, sehingga Allah pun mengakhirkan dia. Mengakhirkan dalam hal apa? Dalam semua bidang. Yang dia pengen cepet-cepet, akhirnya Allah tunda-tunda. Karena dia sering duduknya paling belakang, diakhir-akhirkan. Kemudian yang terakhir datang satu orang, ngelihat majelis sudah penuh, akhirnya pulang. Fa'arad anil majlis, dia berpaling dari majelis. Fa'aradallahu an, Allah pun berpaling dari dia. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan yang pertama dan golongan yang kedua, dan semoga Allah jauhkan kita dari golongan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala, ma'asyiral ikhwan, alhamdulillah pagi hari ini kita dinaungi
yang bikin ngantuk, oleh awan yang faibasnya pengen makan Indomie. Masya Allah, hadhihi rahmah min Allah Ta'ala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Nasallallahu ta'ala, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepembangkang apapun kalian, kata Allah, asrafu, yang melalaikan waktunya, menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tayasu, jangan kalian putus asa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Hatta gal, itu langit sama lautan setiap hari minta izin kepada Allah untuk nimpukin hamba-hambanya Allah yang ahli maksiat. Itu lautan-lautannya Allah Ta'ala, langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala minta izin setiap hari kepada Allah untuk memberikan musibah kepada orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah. Kata Allah, lan adzintukum, enggak bakal pernah aku izinkan kepada kalian. Wahai laut, wahai langit, enggak bakal pernah aku izinkan kepada kalian. Andaikan kalian yang menciptakan manusia, kata Allah, maka pasti kalian pun tidak akan sanggup untuk mengazab mereka. La haula wala quwwata illa billah. Hadhihi min rahmatillah, ini termasuk daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergenang di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ma'asyiral ikhwan, kembali kita ke pelajaran kitab Zinatul Usar bi Adab Khairil Bashar lil muallif Al-Habib Hashim bin Salih bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ila an qal, kemarin kita bahas nomor 9. Ada nggak kitabnya? Oh, boleh itu dibagiin. Kemarin kita bahas nomor 9 dan belum selesai. Kemarin ma'asyiral ikhwan kita bahas bahwasannya singkatnya, untuk mempersingkat waktu, berbicara di dalam kamar mandi kalau sedang buang hajat itu makruh. Kalau berbicara di dalam kamar mandi tidak sedang buang hajat, dalam arti kata misalkan dia ada tugas di kamar mandi seperti bersih-bersih atau dia kerja, dia lagi ngebangun kamar mandi, maka berbicara di dalam kamar mandi tidak makruh. Berbeda dengan berzikir. Kalau berzikir, mau dia qada'il hajat, mau dia enggak qada'il hajat, dia kerja atau dia buang hajat, sama-sama makruh. Itu perbedaan antara zikir dengan sekedar berbicara. Atau sekarang kita bahas tentang selanjutnya. Wa qala Ibn Kaj, paling bawah, dua baris di atas. Baik, qala Ibn Kaj, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa qala Ibn Kaj, yahrumu adh-dhikr walau qur'anan hal qada'il hajah wa mala ilayhi al-adhra'i wa zarkashi wal mu'tamad karahatuhu kama sabaq. Dikatakan oleh al-Imam Ibn Kaj bahwasannya haram berzikir, apalagi membaca Al-Quran, hal qada'il hajat, ketika sedang buang hajat. Jadi kalau kata Al-Imam Ibn Kaj, berzikir atau baca Al-Quran di dalam kamar mandi atau sedang dalam keadaan buang hajat itu bukan makruh tapi haram, kata Al-Imam Ibn Kaj. Wa mala ilaihi al-Adhra'i, dan Al-Imam Adhra'i beliau condong kepada kaulnya Al-Imam Ibn Kaj. Beliau mengatakan bukan makruh tapi haram, berzikir di dalam toilet atau sedang dalam keadaan buang hajat itu haram, bukan makruh. Tapi wal mu'tamad, sepakat para ulama, kebanyakan mayoritas para ulama bilang karahatuhu kama sabag, hukumnya enggak haram tapi hukumnya makruh sebagaimana minggu lalu dijelaskan.
Wa nuqila an ba'dil ulama, dinukil dari ba'dul ulama, sebagian para ulama, jawaz dzikrullahi indal khala. Nah, kita masuk nih ke pembahasan buat minggu ini. Diriwayatkan oleh sebagian para ulama, jawaz dzikrullah indal khala, diperbolehkannya berzikir kepada Allah di dalam WC. Boleh berzikir kepada Allah ketika di dalam WC atau di dalam hammam, di dalam kamar mandi. Faqad ruwiya, karena telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Wahab, anna Abdullah bin Amr, bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Amr, sahabat Rasulullah, kana yadhkurullah ta'ala fil marhab, adanya beliau Sayyidina Abdullah bin Amr berzikir kepada Allah fil marhad, di dalam WC. Al-Imam sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Amr kan yadhkurullah fil marhad, beliau berzikir kepada Allah di WC. Wa sa'al ahduhum, ada satu orang bertanya, anil hamdulillahi ta'ala, tentang hamdalah atau memuji Allah Ta'ala idza atasa, ketika bersin. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, bersin, kalau kita bersin sunnah mengucapkan hamdalah. Kemudian ada satu orang nanya nih, bagaimana kalau kita bersin di kamar mandi, ngucapin hamdalah apa enggak? Wahwa fil khala, dalam keadaan di kamar mandi. Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke Al-Imam Sya'bi. Beliau bertanya kepada Al-Imam Sya'bi. Ada satu orang bertanya kepada Al-Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, bagaimana kalau kita bersin di dalam kamar mandi, boleh enggak ngucapin hamdalah? Faqala, maka Imam Sya'bi berkata, la hatta yakhruj, jangan kau ucapin hamdalah, jangan kau mengucapkan hamdalah sampai nanti keluar baru ngucapin. Kata Imam Sya'bi, jadi kalau bersin di kamar mandi nggak usah ngucapin hamdalah, tapi simpen, ingat-ingat, nanti pas sudah keluar kamar mandi baru ucapin hamdalahnya. Fa'atar rajul, kemudian datang satu orang, Al-Imam Nakhai, bertanya kepada Al-Imam Nakhai. Tadi kan Imam Sya'bi, sekarang Al-Imam Nakhai. Faqala, maka orang tadi bertanya tentang pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Imam Sya'bi. Bagaimana jika orang bersin di dalam kamar mandi, dia ngucapin hamdalah atau enggak usah? Faqala, maka Imam Nakhai berkata, ihmadillahi ta'ala, kata Imam Nakhai, pujilah Allah Ta'ala, ucapin hamdalah walaupun kau dalam keadaan di kamar mandi. Jadi berbeda pendapat antara Imam Sya'bi dan Imam Nakhai. Fa akhbartuhu bi qauli Sya'bi, kemudian orang yang bertanya tadi bilang kepada Imam Nakhai bahwasanya Imam Sya'bi bilang jangan ngucapin hamdalah sampai keluar. Gimana nih? Kemudian kata Imam Nakhai, faqala an-Nakhai, innal hamda yas'adu wa la yahbat, sesungguhnya kata Imam Nakhai, pujian kepada Allah itu menaik, bukan menurun, kata Imam Nakhai. Maka diperbolehkan. Kecuali kalau misalnya hamdalah yang kita ucapin berupa zat jatuh ke bawah, itu nggak boleh, kata Imam Nakhai. Tapi hakikatnya hamdalah yang kita ucapkan, yang kita pujikan kepada Allah Ta'ala itu yas'ad, naik, dibawa oleh para malaikat, diajukan kepada Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, si fulan bin fulan memuji engkau, yas'ad wala yahbat. Kalau misalnya pujiannya menurun, nggak diperbolehkan, kata Imam Nakhai. Tapi hakikatnya pujian kepada Allah itu menaik, bukan menurun, makanya diperbolehkan. Jadi walhasil, singkat ceritanya, ada satu orang nanya kepada Imam Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, bagaimana kalau saya bersin di dalam kamar mandi, boleh nggak ngucapin hamdalah? Kata Imam Sya'bi, jangan, nggak usah ngucapin hamdalah sampai engkau keluar. Kemudian ada satu orang juga bertanya kepada Imam Nakhai tentang pertanyaan yang sama. Kata Imam Nakhai, ucapin hamdalah walaupun kau di dalam kamar mandi. Orang tadi bilang, wahai Imam Nakhai, sesungguhnya kami dapat kabar dari Imam Sya'bi bahwasanya jangan ngucapin hamdalah sampai kami keluar. Kata Imam Nakhai, la bal ihmadillah, ucapin hamdalah walaupun kau di kamar mandi, kata Imam Nakhai, karena sesungguhnya pujian kepada Allah itu menaik, bukan menurun. Walhasil hakada, fahimtum? Jadi kata Imam Nakhai, diperbolehkan mengucapkan hamdalah di dalam kamar mandi atau ketika buang hajat. Jadi ini pembahasannya ikhtilaf para ulama. Jadi kalau kita ngomongin masalah hukum, ma'asyiral ikhwan, jadi kan kita bingung nih. Sekarang kita gimana, Beb? Kita berzikir nggak usah di kamar mandi. Boro-boro di luar cai kita berzikir, senang orang banyak.
Hakada. Tapi kalau misalnya dipertanyakan, boleh nggak kita berzikir di dalam kamar mandi? Kalau secara hukum nih, dijawab secara hukum, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Kalau secara hukum. Jadi engkau pengen berzikirnya mangga, ada ulama yang memperbolehkan. Engkau nggak berzikir juga dengan alasan, ada ulama yang mengharamkan, mangga. Nggak berzikir juga karena makruh, mangga, terserah. Pengen ngambil yang mana, bebas. Ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh. Itu kalau ngomongin hukum. Tapi kalau ngomongin adab, alangkah baiknya berzikir di luar kamar mandi. Karena kemarin kita bahas, berzikir yang paling a'zam di kamar mandi itu apa? Muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Ngerasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, malu, itu termasuk zikir. Yang ketiga, ngerasa bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah berikan karena Allah telah mempermudahkan mengeluarkan kotoran yang ada pada tubuh kita. Nah, kalau kita punya perasaan tersebut, itu udah termasuk zikir yang paling a'zam. Jadi kalau ngomongin adab, mending zikirnya yang tadi tuh, muraqabah, haya, syuur nikmatillah, ngerasa nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu cukup yakfi. 3 perkara aja. Tapi kalau ngomongin tentang hukum, ya pengen berzikir mangga, nggak pengen berzikir juga mangga. Lagian di hamam nggak lama-lama banget, paling 10 menit. Kalau antum pengen benar-benar berzikir kepada Allah Ta'ala, ambil wudhu, setelahnya selesai salat sunnatul wudhu, salat sunnat taharah, bisa berzikir kepada Allah sejam, 2 jam, 24 jam mangga. Ya, jadi kalau ngomongin hukum sama ngomongin adab beda, ya, beda. Kalau segi hukum ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau dalam segi adab, alangkah baiknya untuk ditinggalkan dan diganti zikirnya dengan merasa muraqabah, ngerasa malu, dan ngerasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengeluarkan kotoran tadi. Ya, jadi memang ini babnya bab yang ribet, ya. Ngomong di kamar mandi ini, berbicara di kamar mandi, termasuk bab yang panjang pembahasannya. Sampai-sampai wabal Imam Ibn Majah fi sunanihi. Al-Imam Ibn Majah, beliau di dalam kitab sunannya mengarang satu bab khusus tentang zikrullah ta'ala alal khala, tentang berzikir kepada Allah di dalam kamar mandi. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Majah di dalam kitab sunannya, dalam kitab hadisnya beliau ngasih satu bab khusus tentang berzikir kepada Allah di dalam khala, di dalam kamar mandi. Sampai dibikin bab khusus. Wa awradal hadis, dan beliau meriwayatkan hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ta'ala kulli ahyani. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Ta'ala di setiap saatnya. Kata Imam Ibn Majah, beliau mengatakan Rasulullah pun di dalam khala berzikir. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah putus 24 jam berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyani, berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, di setiap keadaan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah lepas dari yang namanya zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ibn Majah. Cuman yang dimaksud zikir di sini kita wallahu a'lam, ya. Apakah Rasulullah mengingat Allahnya dengan tasbih, wala tahlil, takbir, tahmid, atau dengan yang tadi itu ngerasa muraqabah, haya. Ya, jadi sebab karena zikir kan nggak harus dengan tasbih, tahmid dan tahlil saja, ya, nggak harus dengan ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan dengan ngerasa malu pun kepada Allah itu zikir. Zikir itu kan artinya mengingat. Ketika engkau mengingat Allah, engkau sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, wahakada. Jadi ketika engkau sedang berzikir pun, subhanallah, subhanallah, tapi nggak ingat sama Allah, itu zikir atau bukan? Mungkin pahala tasbihnya dapat, cuman pahala zikirnya kita nggak dapat. Kenapa? Karena banyak yang berzikir kepada Allah tapi hatinya ghaflah, hatinya nggak nginget Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, Pajero di lapangan aman tuh ya, bisa lecet. Nah, ini hakikatnya belum berzikir kepada Allah. Karena zikir itu adalah ketika hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar lisan, ya. Mungkin pahala lisannya dapat, cuman pahala zikirnya wallahu a'lam shawab, kita nggak tahu, ya. Jadi ini masih tentang pembahasan diperbolehkannya berzikir di kamar mandi. Wa an Abdullah bin Salam, diceritakan dari Abdullah bin Salam, qala, beliau berkata,
Qala Musa, Abdullah bin Salam bercerita bahwasannya Nabi Allah Musa pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, atau pernah berkata kepada Allah Ta'ala, sebab Nabi Musa ini kalimullah, salah satu Nabi Allah yang berbicara langsung dengan Allah Ta'ala, kalimullah. Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, ma syukrul ladzi yanbaghi lak. Kata Nabi Allah Musa, Ya Allah, syukur seperti apa yang harus aku panjatkan kepadamu? Ma syukrul ladzi yanbaghi lak. Kira-kira pujian apa yang pantas untuk aku panjatkan kepadamu? Wa hakadha. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa. Kata Allah, qala la yazalu lisanaka ratban min dzikri. Kata Allah, pujian yang pantas untukku bukan lafaznya, bukan tentang ucapannya, tapi kata Allah Ta'ala, jangan sampai lidahmu kering dari mengingatku. Jadi lafaznya tidak dipermasalahkan, mau pakai alhamdulillah, mau pakai subhanallah, yang penting kata Allah, jangan sampai lidahmu kering dari mengingatku. Itu adalah pujian yang pantas untukku, kata Allah Ta'ala. Kata Nabi Musa, pujian apa ya Allah yang pantas untukmu? Kata Allah Ta'ala, jadikan lisanmu basah selalu untuk mengingatku. Jadi Allah ngejawabnya bukan dengan lafaznya, kata Allah. Allah nggak ngejawab pujian yang pantas untukku adalah alhamdulillah, pujian yang pantas untukku adalah la ilaha illallah. Tidak, Allah katakan pujian apapun yang kau ingin ucapkan, dengan syarat jangan sampai lisanmu kering untuk mengingatku. Maksudnya selalu mengucapkan baik, alhamdulillah, subhanallah, nggak pernah berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Allah Musa, fa inna nakunu minal hal alal hal naj'aluka an nadhkuraka 'alaiha. Kata Musa, sebab ya Allah, kadang-kadang kita berada di satu keadaan yang kita harus berusaha untuk selalu mengingat kepadamu. Kemudian kata Allah, mahia, apa itu wahai Musa? Kata Nabi Allah Musa, qala Musa al-ghaid wa ihraqil ma minal janabah wa ala ghairi wudu. Ketika kita sedang buang hajat, dan ketika kita sedang berjunub, dan ketika kita sedang dalam keadaan tidak berwudu. Nah, kata Nabi Allah Musa gini, kan kata Allah tadi, jadikan lisanmu basah selalu untuk mengingatku. Kata Nabi Allah Musa, wahai Allah, kadang-kadang kita ada di dalam keadaan yang kayaknya kita nggak pantas untuk mengingatmu, kayaknya kita nggak layak untuk mengingatmu. Kata Allah, kapan keadaan itu wahai Musa? Kata Nabi Allah Musa, ketika kami sedang buang hajat ya Allah. Apakah kami layak untuk mengingatmu? Atau ketika kita dalam keadaan junub ya Allah, apakah kita layak untuk mengingatmu? Atau dalam keadaan kita nggak punya wudu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala al-haq ta'ala kalla. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu ingat kepadaku dalam keadaan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Allah Musa, Ya Rabbi kaifa aqul, lalu kalau aku dalam keadaan seperti itu bagaimana aku mengingatmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapkan qala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta fajannibnil adza, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta faqinil adza. Ini harus kita hafalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah taala. Ini Allah ngajarin buat Nabi Musa, kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu, zikir apa yang layak untuk kita ucapkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu ya Allah taala, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu, fajannibnil adza, maka jauhkanlah dariku segala penyakit. Subhanakallahumma, segala puji bagimu, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, faqinil adza, jauhkanlah aku dari segala penyakit. Yaitu zikir atau doa yang diajarkan ketika kita sedang buang hajat. Kalau kita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan ketika selesai buang hajat, doanya apa? Doa setelah selesai buang hajat, ketika kita lagi beristinja, Allahumma tahhir qalbi, Allahumma Allahumma hassin farji,
minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ketika kita buang hajat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari segala penyakit orang-orang munafik. Wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari segala perbuatan yang keji. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak baca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta fajannibnil adza, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta faqinil adza. Nah, ini kitab yang dinukil atau cerita ini dinukil dari kitab Al-Futuhat Rabbaniyah. Nah, jadi begitu. Walhasil intinya kembali seperti tadi, walhasil dari semua pembahasan dari minggu lalu yang kita bahas, berbicara atau berzikir di dalam khala, kalau secara hukum ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, dan bahkan ada yang menganjurkan. Nah, seperti Al-Imam Nakhai tadi, seperti Al-Imam Nakhai menganjurkan, ihmadillah, ketika engkau bersin pujilah Allah Ta'ala, fa innal hamad yas'ad wa la yahbad. Nah, jadi 4 nih hukumnya, berbicara atau berzikir di kamar mandi tadi 4. Ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan Al-Imam Ibn Kaj sama Al-Imam Adzra'i, beliau mengharamkan. Waz-Zarkashi, Al-Imam Zarkashi juga mengharamkan. Ada yang memakruhkan seperti Al-Imam Nawawi dan mu'tamad para ulama mengatakan makruh. Ada yang memperbolehkan. Yang memperbolehkan ba'dul ulama, di sini dikatakan ba'dul ulama, mengambil riwayat dari Abdullah bin Amr, kana yadhkurullah ta'ala fil marhad. Ada yang menganjurkan. Yang menganjurkan siapa? Al-Imam Nakhai. Ya, Imam Nakhai bilang jangan pernah kau ghaflah sekalipun kau sedang buang hajat. Itu Al-Imam Nakhai. Itu kalau ngomongin hukum. Kalau ngomongin adab, alangkah baiknya berzikir kepada Allah ketika buang hajat dengan tutorial yang diajarkan oleh Al-Imam Nawawi. Muraqabah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terakhir, merasa syukur atas segala nikmat Allah telah berikan kepada kita untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Walhasil dari minggu lalu sampai minggu sekarang yang kita bahas singkatnya atau ringkasannya seperti itu. Dari hukumnya seperti ini, dari segi adabnya seperti ini, dan dalil-dalilnya ada di dalam kitab Zinatul Usar fi Adab Khairil Bashar. Berhubung waktunya udah terlalu siang, belum nanti ada Habib Ridha, belum kita baca Mahalul Qiyam. Mudah-mudahan ini kita cukup sampai sini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita selesaiin bab tentang adab dukhulul khala dan kita masuk ke larangan buang hajat di tempat-tempat dan di dalam keadaan-keadaan tertentu. Insyaallah minggu depan kita selesaiin bab tentang masuk kamar mandi, dan insyaallah akan masuk ke tutorial buang hajat kecil dan di tempat-tempat tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebenarnya Al-Faqir tadi pengennya ngasih contoh gimana tutorial buang hajat kecil yang benar, cuman karena waktunya dhayiq, insyaallah kapan-kapan minggu depan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, dalam afiat, di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita syari bermanfaat untuk kita dan menjadi hujjah untuk kita kelak di yaumul qiyamah, bukan menghujjat kita nanti dia di yaumul qiyamah. Allahumma la tuhrimna khairan ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma ya man wafaqa li ahli al-khair al-khair wa a'inahum alayh, waffiqna lil khair wa a'inna alayh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.